Halo masyarakat global, kalau kita lihat AI zaman sekarang, kondisinya udah semakin menggila. Kalau dulu awalnya cuma berupa teks, lanjut ke gambar, dan sekarang udah bisa bikin video yang realistis banget. Mungkin ini terjadi di dalam kurun waktu 2 tahunan, bahkan nggak sampai 5 tahun. Kita nggak tahu lagi kalau 5 tahun dari sekarang akan seperti apa perkembangannya. Hype AI-nya itu juga luar biasa. Kalau kita lihat sekarang di YouTube, semua orang pada ngomongin AI, AI, AI. Semuanya. Tapi di balik itu sebenarnya gue punya keresahan sendiri. Sebelumnya mungkin kita akan bumper dulu dan kita akan masuk ke pembahasannya. Sejujurnya gue semakin ngeri karena kalau kita lihat di berita sekarang banyak banget orang yang di PHK. Karena selain kondisi ekonomi global yang kondisinya nggak menentu, salah satu alasannya adalah karena AI. Dan gue juga sempat mikir kira-kira kerjaan apa yang di dalam kurun waktu dekat ini belum bisa digantikan sama AI. Beberapa hari lalu gue sempat pakai jasa cuci kasur dan kalau gue lihat-lihat, kayaknya abang ini belum akan digantikan sama AI gitu ya. Atau mungkin tukang galon yang sering nganter ke rumah gue, itu rasanya belum akan digantikan AI atau robot gitu ya. Nah, tapi apakah hype AI ini datang begitu saja? Ternyata jawabannya adalah enggak. Kalau gue telusuri sejarahnya, ini sebenarnya mirip dengan bubble.com, walaupun komponennya berbeda. Jadi apa itu bubble.com? Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 99. Semua perusahaan, bahkan perorangan, mereka semua bisa bikin website, dan website itu kebanyakan pakai yang namanya .com, dan ini menimbulkan bencana ekonomi. Nah, gimana bisa alamat internet yang pakai .com itu bisa bikin krisis ekonomi? Di akhir tahun 90-an, internet itu dianggap sebagai revolusi, dan banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan domain di internet. Dan di zaman itu, orang lagi euforia dengan adanya internet ini. Dan karena perusahaan-perusahaan yang pakai .com ini dianggap sebagai perusahaan yang revolusioner, maka banyak orang yang pengen investasi di situ. Masalahnya bukan cuma perusahaan yang legit, tapi perusahaan yang baru, yang main-main dalam tanda kutip, mereka juga ikutan tampil. Dan perusahaan yang non-legit ini, mereka juga mendapatkan dana dari investor secara besar-besaran. Jadi ini kondisinya lebih mirip seperti startup bubble kalau kita tarik ke tahun 2020-an. Ini kan banyak banget startup bermunculan dan akhirnya pada tahun 2024 alias 4 tahun kemudian banyak yang tumbang satu persatu. Begitupun juga dengan perusahaan yang menggunakan domain.com. Perusahaan yang nggak jelas bisa dapat IPO. Walaupun perusahaan-perusahaan ini mungkin baru dapat untung dikit atau bahkan nggak dapat untung sama sekali. Dan investor pada saat itu juga berspekulasi secara liar di pasar saham dan pada akhirnya terjadi hype, gelembungnya pecah, jutaan investor kehilangan uang, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga. Oke, sekarang pertanyaannya apakah orang di zaman itu juga kehilangan pekerjaan? Jadi gimana ceritanya gitu ya? Jadi pada saat itu mungkin ada sekelompok orang yang mencoba bikin perusahaan dan perusahaan ini dia punya domain di internet, bla bla bla.com gitu misalkan. Nah, mereka akhirnya mendapatkan investor. Tentu kalau mereka punya yang namanya investor, mereka harus bikin perusahaan ini selejit mungkin, gimana pun caranya. Dan akhirnya mereka meng-hire tenaga besar-besaran supaya nunjukin ke investor bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bonafit dan bukan perusahaan bodong gitu ya. Tapi yang namanya perusahaan main-main atau perusahaan bodong, jadi nggak perlu waktu lama lagi gue pikir gitu ya. Karena nantinya mereka akan kolaps sendiri dan orang-orang yang udah bekerja di perusahaan ini nanti mereka akan kehilangan pekerjaan. Begitu ceritanya. Terdengar familiar di tahun 2025 ini? Tentu saja familiar karena model bisnis semacam ini sudah sangat-sangat banyak. Kembali lagi ke masa kini. Sekarang pertanyaannya, apakah ini juga terjadi di perusahaan AI? Bisa jadi. Perusahaan vendor AI sekarang banyak bermunculan, dan mereka juga mendapatkan kelonjakan harga saham yang luar biasa. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda bubble? Kalau sekarang rasanya belum, tapi pasti yes. Ada sedikit perbedaan di sini. Yang pertama, produk AI ini bukan cuma satu jenis. Seperti yang kita tahu, kalau AI itu banyak bentuknya. Ada AI yang berbentuk teks, ada yang image, ada yang suara, atau bahkan video. Terus vendornya juga nggak cuma satu, dan sekarang pemainnya adalah perusahaan-perusahaan yang udah mature juga gitu ya. Contohnya kayak Google, Microsoft, Facebook, dan lain-lain. Walaupun banyak juga perusahaan startup AI gitu ya yang bermunculan.
Kita bisa milih macam-macam AI tergantung kebutuhan kita. Biasanya kalau kita pengen AI yang berbasis teks, kita bisa pakai ChatGPT. Atau kalau misalkan kita mau bikin video, ada yang namanya Google VO3 yang gambarnya bisa gue bilang luar biasa bagus. Nah, jelas hal ini mempengaruhi minat. Orang-orang juga masih pada hype sama penggunaan AI, tapi AI bukan datang secara gratis. Orang yang mau pakai juga harus bayar, walaupun ada yang gratis, tapi ada limitasinya. Nah, masyarakat global ini super kreatif menurut gua. Daripada harus bayar, mendingan banyakin aja emailnya. Jadi pakai free trial sampai ganteng. Intinya untuk pricing ini masih bisa diakalin. Selain kreatif ngakalin pricing, beberapa orang juga benar-benar pakai AI buat proses kreatifnya. Misalkan bikin lagu, bikin video lucu-lucuan, bikin brainrot, atau mungkin coba-coba ngedit muka artis. Dan lebih parahnya bukan cuma dipakai untuk iseng-isengan, tapi juga dipakai untuk bikin hoax. Dan masih banyak juga yang percaya gitu ya. Ini yang bikin males sebenarnya. Nah, selain orang pengen coba-coba, ternyata udah banyak perusahaan yang coba menggunakan AI secara maksimal. Untuk kebutuhan bisnis misalkan. Oke, mungkin yang paling dekat adalah AI itu bisa digunakan untuk customer service. Tapi permasalahannya, seberapa terbantu kita sebagai customer? Apakah masalah kita terselesaikan oleh mbak-mbak AI? Mungkin beberapa dari kita, oke, ini revolusioner. Tapi beberapa orang juga merasa bahwa engagement-nya kurang. Dan banyak juga orang yang merasa bahwa masalah customer nggak bisa ditangani secara tepat. Bahkan ada beberapa perusahaan telco di Indonesia, untuk customer service-nya mereka udah mulai menggunakan AI. Tapi bukannya menyelesaikan masalah, mereka malah mendapatkan komplain yang luar biasa. Ini gue nggak perlu sebutin nama company-nya, tapi yang jelas sehari mereka bisa mendapatkan 700 sampai 1.200 komplainan per hari. Yang merasa pernah komplain pasti ngerti rasanya. Atau jangan-jangan dari penonton di sini juga ada yang kerja di telco tersebut? Waduh. Nah, itu salah satu contohnya, di mana niat kita pengen memaksimalkan AI tapi malah nggak menyelesaikan masalah. Malah nambah masalah baru. Masalah pertama adalah banyak orang yang di layoff dan masalah yang kedua adalah banyak komplainan. Bukan cuman customer service yang kena, tapi juga coder atau programmer. Nah, banyak orang yang termakan ide bahwa AI ini bisa mereplace manusia. Tapi setidaknya sampai saat ini gue masih merasa bahwa AI itu adalah tools dan operatornya itu adalah manusia. Di perusahaan temen gue yang bergerak di bidang pengembangan software, mereka udah mulai layoff banyak programmer. Yang tadinya 60 jadi tinggal 20. Artinya ada sekitar 60% lebih orang yang di layoff. Ya gue ngerti sih, maksudnya adalah pengen efisiensi. Tapi maksud gue gini, ini kan tools ya. Misalkan contohnya gini nih. Dulu di perusahaan teman gue ini, ada yang namanya desainer grafis marketing. Salah satu pekerjaannya adalah ngapusin background di Photoshop. Nah, sekarang udah ada automation-nya nih, yang bisa ngapus background secara otomatis. Berarti pekerjaannya berkurang dong. Kalau berkurang, harusnya bisa ditambahin kerjaan lain. Tapi apalah daya, desainer grafis ini akhirnya juga kena layoff. Nah, sisi gelapnya teman gue sebagai pemilik perusahaan ini, dia juga mengaku kalau dengan 20 programmer ini, dia udah bisa stabil. Pas gue tanya, dari segi project nambah nggak? Dia bilang enggak. Bahkan biaya subscription-nya pun makin naik. Dan pas gue tanya programmernya, dia bilang kalau error rate-nya itu sebenarnya malah nambah. Dia bilang di satu sisi oke, banyak masalah yang terselesaikan, tapi di satu sisi dia juga bilang kalau coding assistant ini sebenarnya kadang ngaco. Itu salah satu contohnya. Tapi bisa jadi itu juga karena kurang jago pakai prompt-nya. Coba gue pengen tahu pendapat dari programmer yang menggunakan AI secara intensif. Tapi serangan AI ini udah masuk ke industri kreatif. Contohnya teman gue ada yang kerja di agensi. Dan dia bilang kalau agensi ini sekarang udah pakai AI. Alhasil, seperti yang gue duga, banyak orang yang di layoff. Bukannya berhasil efisiensi, sekarang malah makin banyak komplainan. Karena banyak desain yang nggak sesuai. Dan plot twist-nya, banyak customer dari agensi ini udah punya AI sendiri. Jadi mereka nggak butuh jasa dari agensi. Banyak dari desainer di PHK, dan banyak agensi juga akhirnya terancam tutup. Dari sini kita bisa lihat kalau serangan AI ini sama sekali nggak terbendung. Yang punya duit itu manusia. Terus kalau manusianya di PHK dan nggak punya duit, dari manakah ekonomi itu akan bergerak? Terus juga beberapa hari lalu gue lihat berita, ada produser Amerika yang bernama PJ Ace yang coba membandingkan AI sama production beneran. Perbedaannya cukup jauh. Kalau produksi biasa, dia bisa ngabisin sekitar 8 miliar rupiah. Tapi kalau pakai AI, dia cuma ngabisin sebanyak 8 juta rupiah.
Sepintas oke ya efisiensinya, tapi sebenarnya 8 miliar ini dipakai untuk ngasih makan orang kan ya. Nah, kata seorang suhu, salah satu cara untuk ngakalinya adalah belajar AI juga. Tapi apakah ini benar? Tergantung cara kita pakainya. Kalau kita lihat di YouTube sekarang, banyak banget influencer yang ngajarin gimana caranya pakai AI. Mulai dari how to create script, create image, create video, how to create automation, dan banyak lah sebenarnya. Kalau soal how to-nya, gue pikir masih gak ada masalah. Cuman permasalahannya adalah banyak orang yang salah tangkep. Dipikirnya semua orang harus jadi konten kreator. Dan secara spesifik, konten kreator yang menggunakan AI. Karena banyak banget clickbait di luar sana yang menawarkan cuan dari bisnis AI. Mungkin niatnya baik, mungkin niatnya mau nolong, tapi message-nya yang harus diperbaiki. Mungkin ada juga orang yang udah terjun di dunia perkontenan AI dan udah menghasilkan cuan, dan cuan itu kan berasal dari AdSense ya, kalau di YouTube. Nah, di balik AdSense itu ada orang yang mengiklankan. Kalau misalkan dia mengiklankan sesuatu di YouTube, tapi salesnya nggak grow karena banyak orang yang nggak punya duit, maka bukan nggak mungkin yang iklan di YouTube akan makin sedikit. Semakin sedikit, semakin ngeri dong jadi konten kreator. Jadi ya, good luck. Dan sekarang ini makin banyak konten yang dibikin full pakai AI. Dari suaranya AI, dari gambarnya AI, dan sekarang yang nggak pakai AI mungkin editingnya. Itu pun paling cuma nambahin filter-filter gitu ya. Bahkan gue yakin skripnya pun ngambil dari ChatGPT. Ini gimana ya konsepnya? Penikmatnya itu kan manusia, dan semuanya dibikin sama mesin. Apa nggak sekalian aja dibikin sama mesin, ditonton sama mesin, dapat AdSense, duit turun dari langit. Kalau beberapa waktu lalu gue masih cukup menikmati dengan konten-konten yang semacam ini. Tapi kalau sekarang rasanya gue udah mulai bosan. Gue nggak tahu kalau dari penonton gimana. Mungkin udah sama-sama bosan? Kalau udah sama-sama bosan berarti di situ mungkin akan terjadi bubble. Belum lagi kalau ada masalah regulasi. Misalkan di suatu saat di masa depan YouTube akan melarang semua konten yang menggunakan AI. Nah, terus gimana tuh jadinya? Dan gue denger-dengar sekarang YouTube udah mulai demonetize untuk konten-konten yang dibuat oleh AI. Makanya gue lebih setuju sama konten-konten edukatif yang membantu nalar berpikir. Karena kalau kita punya nalar, kita juga bisa pakai toolsnya. Oke itu jadinya. Kayak misalkan gini, gue mau bertani, tapi gue nggak tahu gimana caranya bikin tanah jadi subur. Nah, disitulah gue bisa pakai AI. Gue mesti belajar sesuatu dengan bahasa yang semudah mungkin. Karena kalau kita nyari di internet, mungkin bahasa yang dipakai itu adalah bahasa-bahasa yang sulit. Tapi kalau kita bisa ngatur prompt-nya, misalkan nih ya, gimana caranya bikin tanah jadi subur? Tolong jelaskan sesederhana mungkin. Seperti menjelaskan ke anak SD. Nah, kalau kasusnya begini, kita udah punya landasan berpikirnya, semua orang akan bijak pakai AI. Terus menurut gua juga ada yang aneh dengan cara kita menggunakan AI gitu ya. Menurut gua sekali lagi, AI itu seharusnya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan manusia lainnya, dengan cara yang lebih baik. Kok bisa? Gimana ceritanya? Kayak nih misalkan contoh, prompt yang baik adalah prompt yang menjelaskan konteksnya. Nah, kalau kita bisa ngobrol sama AI itu aja pakai konteks, masa ngobrol sama manusia nggak pakai konteks? Kayak misalkan gini nih, tiba-tiba ada orang nanya, out of nowhere gitu ya. Gimana, enakan sapi atau ayam? Nah, gue nggak tahu nih konteksnya apa. Kalau misalkan konteksnya adalah sate, ya gue bisa ngejelasin. Cuman kalau pertanyaannya tanpa konteks, itu kan gue bingung jawabnya gitu ya. Apa susahnya orang nanya? Kemarin lu kan makan sate ya? Menurut lu sate mana yang enak? Sate ayam atau sate sapi? Nah gitu kan enak jawabnya gitu ya. Nah balik lagi, kalau kita ngobrol sama AI aja, kita masih bisa sangat deskriptif sekali. Sedangkan ngomong sama manusia, seenaknya aja. Seolah-olah lawan bicara kita tahu pikiran kita. Oke, balik lagi ke AI. Jadi AI itu adalah tools yang bisa membantu manusia. Tapi permasalahannya memang ada beberapa pekerjaan yang harus tergantikan sama AI. Kayak misalkan data entry. Kalau manusia biasanya memang banyak salahnya. Nah, kalau udah pakai AI, banyak pekerjaan yang selesai dengan cepat. Dan hasilnya juga lebih akurat. Kalau dari beberapa paper yang gue baca, yang tergantikan itu adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif. Nah, kalau banyak orang yang di layoff, tentunya ada perusahaan yang diuntungkan dong ya. Dan perusahaan itu pastinya adalah vendor AI. Dan disitulah semua uang akan bermuara. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Kalau misalkan ada perusahaan yang menggunakan AI untuk customer service, mereka merasa efisien karena nggak perlu gaji manusia, nggak ada baper, nggak ada drama. Oke lah, di awal dia mendapatkan keuntungan.
Dia merasa dengan menggunakan customer service AI ini, dia berhasil mendapatkan sales yang tinggi. Tapi kalau ternyata banyak orang yang di-PHK, banyak orang yang kesulitan ekonominya, pada akhirnya siapa yang akan beli produknya? Dan selanjutnya, perusahaan ini tetap harus bayar biaya subscription ke provider AI. Atau misalkan ada pabrik yang fully automated, semuanya dibikin sama robot. Tapi ekonominya carut-marut, siapa yang akan beli produknya? Intinya kita nggak akan pernah bisa berbisnis kalau nggak ada duitnya. Kalau AI dipakai sebagai tools untuk meningkatkan produktivitas, itu gue setuju. Misalkan untuk industri healthcare. Mereka mau bikin simulasi atau mau bikin obat baru, untuk meningkatkan kecepatan research-nya, mereka bisa menggunakan AI. Atau kalau misalkan mau mendeteksi suatu penyakit, mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat dengan menggunakan AI. Nah, itu contoh baiknya. Nah, selanjutnya, ngomongin AI juga pasti akan ngomongin regulasi. Di mana mungkin di masa depan nanti akan ada satu regulasi yang membatasi penggunaan AI. Kalau kita lihat dari gejalanya, yang pertama kali mengadopsi regulasi AI, ini adalah negara-negara di Eropa, di mana mereka nanti akan menemukan keseimbangan antara penggunaan AI dan juga manusia. Baru nanti dari negara-negara ini akan diadopsi ke negara lain. Nah, gimana dengan negara yang konon katanya AI-nya sangat kuat dalam tanda kutip gitu ya? Kalau kita lihat sekarang, negara yang mendominasi AI itu adalah Amerika. Memang sih, negara ini punya banyak banget service AI, kayak Microsoft contohnya. Tapi ada ironis, head of AI dari Microsoft ini juga dipecat dari Microsoft. Kocak kan? Pembuat AI tapi dipecat. Karena terlalu menguasai AI, bukan nggak mungkin Amerika justru bakal ditinggalkan sama negara lain. Jadi biarin aja, dia canggih-canggih sendiri, tapi nggak punya teman. Dan jangan salah, di Amerika sendiri demo besar-besaran juga udah terjadi karena AI. Negara-negara selain Amerika nanti pasti akan meregulasi AI untuk melindungi warganya. Karena boleh aja Amerika memang canggih banget soal AI, tapi untuk masalah regulasi itu jadi urusan masing-masing negara. Dan negara-negara yang meregulasi ini nantinya akan menjadi pusat destinasi, di mana semua orang pengen tinggal di situ. Karena sebenarnya kebutuhan manusia ya pengen dapat kerjaan, pengen dapat makan, punya tempat tinggal, punya mimpi, dan masih punya tujuan hidup. Kecuali kalau skenarionya memang mau dibikin pengurangan penduduk bumi. Dan siapa yang nggak berhasil bertahan, pasti akan kalah. Dan manusia yang bisa bertahan adalah manusia yang berpikir. Itu mungkin keresahan gue di video kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.